Smart Listeners disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Jogja, Business and Inspiration. Selamat pagi, Smart Listeners. Di hari ini hadir untuk Anda talk show bersama dengan FKIJK. Seperti biasa di hari Kamis kami akan hadirkan dari pukul 9 hingga 10.00 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan saya Fikro, Smart Listeners, untuk nanti selama 1 jam ke depan kita akan bahas mengenai dunia keuangan bersama dengan FKIJK di pagi hari ini. Dan untuk edisi kali ini, kita akan ngobrol talk show keuangan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan yang nanti akan hadir selama 1 jam hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas mengenai peran OJK dalam pemulihan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya sudah bersama dengan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, ada Bapak Budi Sabtono. Nah, kita akan hadir hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saya mau sapa dulu di pagi hari ini, Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Victor. Selamat pagi, para pendengar. Baik. Smart FM. Kabar sehat, Bapak? Alhamdulillah, sehat, Mas Victor. Alhamdulillah, sehat. Semoga bersama dengan seluruh jajaran juga sehat-sehat semua, Bapak. Amin, amin. Amin, baik. Nah, pagi hari ini kita akan sharing, berbagi informasi dan inspirasi, begitu ya, Pak Budi? Selama 1 jam nanti kita akan bahas mengenai peran OJK dalam pemulihan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau kita bicara soal peran OJK dan pemulihan ekonomi, nanti sudut pandangnya jadi banyak ya, Pak Budi ya. Maksudnya ada di masa-masa yang tidak pandemi dan juga masa-masa pandemi begitu. Apalagi kalau kita bicara bahkan sudah ada pemulihan ekonomi nasional juga, program juga begitu. Nah, kalau untuk penjelasan dan pemaparannya, Smart Listeners, ini akan langsung disampaikan oleh Pak Budi saja, karena beliau juga sudah siap dengan beberapa materi yang sudah bisa disampaikan di pagi hari ini. Monggo, Pak Budi, untuk pemaparannya di pagi hari ini, silahkan. Baik, terima kasih Mas Victor. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Smart FM yang berbahagia, dan Bapak Ibu serta hadirin yang bergabung di dalam Zooming pada pagi ini. Pagi ini kita akan berdiskusi atau nanti membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan di dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan wabil khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada 4 agenda yang kami rencanakan. Adalah kita akan melihat perkembangan Lembaga Jasa Keuangan DIY, kemudian program pemulihan ekonomi nasional, nasional DIY, kemudian peraturan penanganan dampak COVID, dan yang 4, outlook sektor jasa keuangan tahun 2021. Mudah-mudahan nanti memberikan tambahan wawasan buat para pendengar dan hadirin sekalian. Bapak Ibu sekalian, bahwa di tahun 2000, di ujung tahun 2020 ini, khususnya di semester triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi di DIY mengalami kontraksi sebesar 2,84% year to year. Sedangkan Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar 3,93% year on year. Sementara secara nasional mengalami kontraksi sebesar 3,49%. Ini sumber dari BPS. Nah, nampak bahwa meskipun kontraksi, tetapi di DIY masih bagus dibandingkan nasional dan Jawa Tengah. Kemudian pertumbuhan ekonomi di DIY di triwulan ketiga 2020, informasi dan komunikasi merupakan penyumbang pertumbuhan terbesar. Dan ini sebesar 201. Jadi kalau kita lihat bersama di dalam grafik ini, kalau setelah terjadi penurunan yang luar biasa, kemudian di bulan kedua mulai terjadi recovery. Nah, ini di triwulan ketiga sudah pertumbuhannya sudah negatifnya semakin mengecil. Kemudian kita lihat peta industri jasa keuangan di DIY. Industri keuangan non-bank terdiri dari perusahaan dan atau industri keuangan yang
atau yang berkantor, bank yang berkantor cabang di DIY itu terdiri dari pertama kantor pusat bank umum, ada BPD DIY, dan 59 kantor cabang bank umum atau syariah. Kemudian terdapat 63 kantor pusat BPR dan atau BPR syariah, dan kemudian terdapat juga 7 kantor pusat dana pensiun, 1 kantor pusat modal ventura, dan 3 pegadaian swasta. Untuk lembaga keuangan mikro dan yang syariah terdapat 6 lembaga keuangan mikro, di mana termasuk 3 bank wakaf mikro. Kemudian terdapat 1 kantor pusat fintech peer-to-peer lending atau dengan nama PT Asia Ocean Fintech, namun statusnya masih terdaftar. Kemudian perusahaan pembiayaan di DIY ada 92, asuransi jiwa ada 9, asuransi umum ada 20, asuransi sosial ada 2, dan asuransi wajib ada 2, di mana nih masing-masing adalah kantor cabang. Jadi, sedangkan modal ventura ada 20 kantor cabang, dan PT Pegadaian Persero ada 12 kantor cabang. Perusahaan pasar modal yang berkantor pusat di DIY ada agen penjual efek reksadana 39, kemudian ada perusahaan sekuritas 17. Kemudian di DIY sudah ada 1 perusahaan equity crowdfunding dengan nama PT Santara Daya Inspiratama. Adapun kinerja perbankan di DIY, kalau kita lihat di DIY di September 2020, asetnya masih tumbuh sebesar 8,27, kemudian DPK tumbuh 9,37%, kredit juga tumbuh 2,81%. Nah, untuk bulan Oktober, untuk asetnya terjadi pertumbuhannya meningkat menjadi 8,67, kemudian DPK-nya ada sedikit penurunan menjadi 8,39%, dan kreditnya tumbuh 3,21%. Pada bulan Oktober 2020, kinerja perbankan di wilayah DIY yang terdiri dari bank umum dan BPR atau BPR syariah mengalami peningkatan apabila dibandingkan bulan September yang dari sisi aset dan kredit. Kemudian untuk LDR atau loan to deposit ratio sebesar 61,78%, relatif stabil dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan bulan September. Rasio NPL cenderung menurun yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas kredit, yakni dari sebesar 2,92% per September 2020 menjadi 2,84 per Oktober 2020. Kemudian khusus kredit perbankan di DIY, posisi Oktober untuk kredit modal kerjanya ada 38, maaf saya balikan, saya baca jadi mulai dari Agustus kredit modal kerja sebesar 37,73%, kemudian kredit investasinya 23,72%, sedangkan kredit konsumtifnya sebesar 38,55%. Kemudian pada posisi September relatif stabil, di mana kredit modal kerjanya masih meskipun naik tapi kecil di 37,97%. Kemudian kredit investasinya juga masih sedikit menurun, 23,58%. Konsumtif juga sedikit menurun menjadi 38,45%. Nah, untuk posisi Oktober, kredit modal kerjanya menjadi sebesar 38,16%. Untuk kredit investasi terus sedikit menurun menjadi 23,52%, sedangkan konsumtifnya juga sedikit menurun menjadi 38,32%. Demikian mengenai kondisi kreditnya, sekalian. Tetapi apabila kita lihat secara nominal, Agustus itu sebesar 17
1.143 miliar atau 17T. 17,14 mil T. Kemudian Septembernya itu ada di 17,40 T, kemudian Oktobernya ada di 17,61 T. Untuk kredit modal kerja, kredit investasi Agustus 10,7 T, kemudian September menjadi 10,8 T, dan Oktober menjadi 10,85 T. Sedangkan untuk kredit konsumtif, secara nominal dari 17,5 T menjadi 17,6 T pada bulan September, dan Oktober menjadi 17,68 triliun. Kemudian kita lihat kredit UMKM yang disalurkan oleh perbankan DIY. Kalau kita lihat untuk keseluruhan kredit UMKM di DIY yang disalurkan oleh Bank Umum itu ada sebesar 16,5 T atau 83,71%, sedangkan untuk BPR sebesar 3,2 T atau 16,29%. Kemudian pada posisi bulan Oktober, kredit UMKM perbankan tumbuh sebesar 4,21%. Kemudian rasio NPL sebesar 3,61% atau menurun dibandingkan bulan September. Karena di bulan September cukup tinggi. Kemudian kinerja perbankan syariah di DIY, tadi yang kita lihat UMKM perbankan DIY, kita sekarang lihat kinerja perbankan syariah di DIY. Pada bulan Oktober 2020, kinerja perbankan syariah di wilayah DIY yang terdiri dari Bank Umum Syariah, unit usaha syariah, dan BPR Syariah mengalami penurunan dibandingkan bulan September 2020 secara year on year dari sisi aset dan DPK. Kalau kita lihat aset dari 12,06 menjadi 12,03 dan DPK dari 9,98% menjadi 9,82%. Tapi alhamdulillah pembiayaan meskipun kecil mengalami peningkatan sebesar 0,8%. Nah, untuk itu financing debt to ratio atau FDR-nya untuk perbankan syariah di DIY sebesar 64,50%, relatif stabil meskipun mengalami penurunan apabila dibandingkan bulan September. Sedangkan rasio NPF menurun dari 5,06% menjadi 4,97%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembiayaan bagi perbankan syariah di DIY. Kinerja Bank Umum di DIY pada bulan Oktober 2020, kinerja Bank Umum di wilayah DIY mengalami peningkatan dibandingkan bulan September year on year dari sisi aset dan kredit. Dan mari kita lihat di September pertumbuhannya sebesar 8,41%, di Oktober asetnya tumbuh menjadi 8,84%. Kemudian kreditnya dari 1,89 ini cukup bagus, kreditnya tumbuh menjadi 2,46%. Kemudian kalau kita lihat LDR atau loan to deposit ratio sebesar 58,26%, relatif stabil dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada bulan September 2020. Rasio NPR cenderung menurun yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas kredit, yakni dari sebesar 2,42% posisi September 2020 menjadi 2,35% pada posisi Oktober. Sedangkan untuk kinerja BPR dan BPR Syariah, ini khusus BPR dan BPR Syariah di DIY, pada bulan Oktober kinerja BPR dan BPR Syariah di wilayah DIY mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan September year on year dari sisi aset dan DPK. Posisi September asetnya tumbuh 6,9%, dan Oktober asetnya masih tumbuh tapi meningkat menjadi 7,01%. Kemudian
DPK juga tumbuh dari 5,25% pada posisi September, dan Oktober tumbuhnya sebesar 5,38%. Oke. Loan to deposit ratio, ya Mas? Ya, kita break dulu nggih Pak Budi. Baik, ya, Nanti monggo Mas. kita lanjut lagi. Ini penyajian datanya lengkap sekali. Nanti saya akan commercial break dulu. Pak Budi mungkin bisa minum-minum dulu tadi, seperti yang disampaikan. Untuk kita nanti pertajam lagi di segmen selanjutnya, Pak Budi, terutama untuk kondisi dari Yogyakarta sendiri seperti apa. Di tengah sekarang juga sudah mulai ada pergerakan, kemudian ada pertumbuhan juga, kemudian nanti kita juga akan sampai ke Outlook 2021 seperti apa, terus kemudian penanganan dan percepatan ekonomi nasional sendiri seperti apa. Baik, kita break dulu. Smart Listeners di 102,1 Smart FM Jogja, kita segera kembali. Udah turun? Udah. Oke. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Mas Iko. Ini kita 1 menit lagi Bapak. Kita kembali masuk ya. Baik. Masih melanjutkan dengan data kinerja Pak Budi? Siap, masih Mas. Siap. Berapa orang? Oh, cuma 2 ya? Makan siang, berarti.
Baik, smart listeners dan juga yang bergabung di pagi hari ini. Kembali kita lanjutkan perbincangan saya dengan Pak Budi. Beliau adalah Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan. Dan kita akan lanjutkan lagi. Sementara kita juga live melalui 102,1 Smart FM Jogja. Jadi teman-teman juga bisa simak melalui channel radio kami di 102,1 Smart FM Jogja. Tadi kita sudah sampai di kinerja untuk BPS di DI ya, Pak Budi ya? Siap Mas. Ya, monggo dilanjutkan, Bapak. Bisa dilanjutkan? Baik. Terima kasih Mas Victor. Nah, untuk kinerja BPR dan BPR Syariah di DIY, pada bulan Oktober 2020, kinerja BPR dan BPR Syariah di wilayah DIY mengalami peningkatan apabila dibandingkan bulan September. Kita lihat dari sisi aset dan DPK, di mana posisi September asetnya tumbuh sebesar 6,90%, tetapi di Oktober alhamdulillah meskipun kecil tumbuh menjadi 7,01%. Untuk dana pihak ketiganya dari 5,25% tumbuh menjadi 5,38%. Namun kredit dan pembiayaan sedikit menurun dari 9,67% posisi September, di Oktober sebesar 8,32%. Nah, dari kondisi tersebut, loan to deposit ratio untuk BPR dan BPR Syariah itu sebesar 100,66%. Relatif stabil dan mengalami penurunan apabila dibandingkan bulan September 2020. Tetapi dapat saya jelaskan di sini, Mas Victor, bahwa LDR 100% untuk BPR dan BPR Syariah itu termasuk, di sini ada komponen modal. Artinya bahwa penyaluran dana BPR itu tidak semata-mata hanya dari dana pihak ketiga, tetapi juga mengikutkan modal sebagai modal kerja. Yeah. Kemudian rasio NPL cenderung menurun, menurun dari sebesar 6,11%, alhamdulillah menjadi 6,01% posisi Oktober. Nah, ini kalau NPL menurun ini berita yang menggembirakan kira-kira gitu. Ya, betul. Kemudian untuk kinerja perusahaan pembiayaan, nah tadi setelah kita melihat perbankan, mari kita lihat perusahaan pembiayaan di DIY. Pada bulan Oktober, penyaluran pembiayaan tumbuh sebesar 15,14% September, sedangkan dengan rasio NPF-nya 5,37%. Jadi tumbuhnya tapi masih negatif nih. Ini saya kok menjadi negatif, ini nanti kita diskusikan lagi nih. Nah, kalau kita lihat dari grafik itu pie-nya itu ada menceritakan di mana sebesar 80,55% itu, sebentar saya baca dulu, ini tulisannya kecil sekali nih. Berarti ini komponen-komponen ininya, Mas. Sektor-sektor yang dibiayai ini gitu. Oh ya, ada pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah itu. Oke. Ini mohon maaf nih, gambarnya saya nggak bisa kelihatan di titik-titik ini, jadi saya nggak bisa jelaskan. Mudah-mudahan Mas Victor dan teman yang lain, maaf ini keterbatasan penglihatan kalau ini, mohon maaf nih. Ya, tapi mudah-mudahan memberikan gambaran yang jelas. 80% itu apa itu Mas? Itu pembiayaan. Kalau 80,55%, non sewu kalau tidak salah itu pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah, Pak. Iya, nah itu. Ya. Oke. Iya, nonton nih Mas. Maaf nih, karena tulisannya kecil saya nggak bisa baca lebih lanjut. Iya. Lanjut. Iya, monggo. Nah, untuk kinerja perasuransian di DIY pada triwulan ketiga 2020, premi asuransi jiwa tumbuh sebesar negatif 5,68%. Dengan jumlah polis premi sebesar 374.092. Kemudian pada triwulan ketiga asuransi juga masih tumbuh. Maaf, ini tadi asuransi jiwa, sekarang asuransi umumnya
tumbuh sebesar 12,30% dengan jumlah polis sebesar 481.478. Lanjut, Mas. Nah, untuk kinerja dana pensiun di DIY, kinerja dana pensiun di wilayah DIY pada bulan Oktober year on year mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan September 2020. Dari sisi aset dan aset bersih, hal ini tercermin dari aset dana pensiun sebesar 976 miliar atau tumbuh sebesar 10,38% year on year, sementara bulan September 2020 tumbuhnya sebesar 10,51%. Kemudian aset bersih dana pensiun sebesar 976 miliar atau tumbuh sebesar 10,60%, sementara bulan Septembernya 10,78%. Kemudian untuk investasi dana pensiun sebesar 885 miliar atau tumbuh sebesar 4,17%. Sementara di bulan September tumbuhnya sebesar 3,09%. Sedangkan untuk akumulasi pembiayaan fintech, nah mari setelah tadi kita melihat kinerja asuransi, mari kita lihat fintech yang saat ini lagi booming. Pada bulan Oktober 2020, ini fintech peer-to-peer yang ada di DIY saja, Mas Victor. Jadi pada bulan Oktober 2020, total jumlah penyelenggara fintech P2P lending yang terdaftar dan berizin adalah sebanyak 155 perusahaan. Dari total tersebut, terdapat 36 perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK. Nah, terdapat satu perusahaan fintech peer-to-peer lending dengan status terdaftar di wilayah DIY. Jadi di DIY yang terdaftar baru satu. Nah, pada bulan Oktober 2020, akumulasi penyaluran pinjaman kepada borrower mengalami penurunan month-to-month, yakni dari sebesar 6,01% posisi September 2020 menjadi 5,96% pada Oktober 2020, dengan total mencapai 1.461 miliar atau 1,4 T. Outstanding pinjaman mengalami peningkatan, yakni dari negatif 9,08 pada posisi September menjadi negatif 7,77%, dengan total mencapai 123 miliar. Kemudian akumulasi jumlah rekening borrower sebanyak 390.428 rekening, dan akumulasi jumlah rekening lendernya sebanyak 11.944 rekening. Kemudian kita masih akan lihat kinerja keuangan lembaga keuangan mikro. Untuk pertumbuhan per kuartal pinjaman yang diberikan untuk lembaga keuangan mikro, pada tahun 2020, kuartal pertama tumbuh sebesar 15,90%, dan di kuartal kedua tumbuhnya sebesar 74,47%. Kemudian untuk pertumbuhan per kuartal untuk simpanan atau tabungan pada tahun 2020, kuartal pertama simpanan atau tabungannya tumbuh 26,67%, dan kuartal kedua tumbuhnya 94,31%. Ini pertumbuhan yang luar biasa. Mari kita lihat pasar modal di DIY. Sampai posisi Oktober 2020, jumlah SID saham sebesar 31.884 atau tumbuh sebesar 37,91%. Karena di posisi September tumbuhnya sebesar 32,97%. Kemudian jumlah SID reksadana per Oktober 2020 tumbuh atau sebesar 52.530, tumbuhnya sebesar 66,78%. Karena di posisi September tumbuhnya sebesar 69,22%. Untuk perusahaan emiten di DIY,
ada 3, yaitu PT Ayana Land International Tbk, atau disingkat NASA, kemudian PT Sinergi Mega Internusa, Tbk Nusa, kemudian PT Ispak Hotel Tbk. Oke. Pak Budi, kita harus break lagi. Ya, silakan. Nanti kita akan kembali lagi begitu dengan pemaparan masih di segmen ketiga begitu, dan nanti di segmen terakhir ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga bisa mempertajam bahasan kita di pagi hari ini. Nah, kita break dulu, Smart Listeners, di 102,1 Smart FM Jogja, Business and Inspiration. Kami segera kembali. Pak Budi. Siap, Mas. Ini kita masih punya 2 segmen. Kalau setelah ini kita membahas soal program PEN, Pak. PEN, Mas. Pemulihan ekonomi nasional. Nanti apakah kita mau sampai masuk ke Outlook juga, karena mungkin atau akan seperti apa, Pak? Karena kita masih punya 2 segmen terakhir, sekitar 2 kali 15 menit atau sekitar 2 kali 10 menit, Bapak. Gitu ya. Mungkin nanti kita selesaikan, enggak apa-apa, Mas, biar melengkapi ya. Gitu. Buat informasinya. Nah, nanti mudah-mudahan dari jelasan kita tidak banyak pertanyaan, mudah-mudahan. Tapi kalau masih ada pertanyaan ya nggak apa-apa, kita Oke. Baik. Begitu, Pak Budi? Siap. Sahabat Andai, keren penampakan museum Nabi Muhammad SAW di Ancol. Indonesia sebentar lagi akan
Baik, Smart Listeners, di talkshow kita pagi hari ini, talkshow bersama dengan FKIJK dan kali ini bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kita masih bersama dengan Pak Budi Sabtono. Beliau adalah Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan. Kita akan masuk ke satu topik yang sering kita dengar di berbagai macam media, yaitu pemulihan ekonomi nasional, karena memang perlu dipulihkan, begitu Pak Budi. Jadi, tapi kita akan lebih kecilkan lagi wilayahnya atau areanya, bagaimana DIY kemudian merespon program pemulihan ekonomi nasional ini. Nah, ini monggo Pak Budi untuk data dan juga pemaparannya, seperti apa sih sebenarnya keadaan dari DIY sendiri? Baik, terima kasih Mas Victor. Bapak Ibu sekalian, pendengar Smart FM yang berbahagia. Untuk program pemulihan ekonomi nasional, khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, terdapat beberapa kegiatan. Untuk realisasi penempatan dana, bagaimana keputusan pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 104 PMK 05/2020 bahwa jumlah debitur yang telah ini penempatannya maksudnya ada sebesar 76.685 atau sebesar 28,13%, dengan plafon yang sudah disalurkan sebesar 4,2T atau 4.210 miliar. Ini tumbuh 20,36%. Realisasi penyaluran kredit yang berasal dari penempatan utang negara sebesar 4,21T atau 84,41% dari rencana sampai dengan posisi Desember 2020, Bank Himbara dan BPD DIY. Demikian untuk penempatan dan penyaluran dananya. Sedangkan realisasi penempatan untuk sektor ekonomi yang disalurkan adalah terdiri dari perikanan sebesar 1,53%, kemudian sektor perantara keuangan sebesar 1,48%, kemudian administrasi pemerintahan sebesar 1,19%, real estate sebesar 0,81%, dan pertambangan dan penggalian sebesar 0,4%, dan listrik, gas, dan air sebesar 0,13%. Untuk jenisnya di sini ada perdagangan besar dan eceran, ada 34,75%, untuk industri pengolahan ada, maaf tadi yang saya bacakan dulu malah sektor lainnya, sedang ini sektor-sektor industri yang menurut diagram pie ini ada perdagangan besar, industri pengolahan, kemudian bukan lapangan usaha, ini menduduki 12,82%, nah, kemudian sektor jasa-jasa, kemudian pertanian, perburuan, dan kehutanan, sebesar 8,75%, transportasi, pergudangan dan komunikasi 5,53%, kemudian konstruksi, konstruksi seperti 3,86%. Kemudian penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, 5,27%. Sehingga untuk ini sektor ekonomi perdagangan besar dan eceran masih mendominasi untuk penempatan dananya di wilayah DIY. Lanjut, Mas. Nah, mari kita lihat potensi yang terdampak. Ada 237.676 account, number of account, dengan bagi debit sebesar 17.477 miliar atau 17,47T. Dari potensi terdampak telah direstrukturisasi sebesar 212.180 account dengan bagi debit 15.367 miliar.
Kalau kita lihat dari sisi lembaga jasa keuangannya, maka terdiri dari untuk BPDDY, total kredit, total kredit BPDI 8.661 dengan akunnya 72.702. Kemudian debitur yang terdampak 1.887 nominal, akunnya 7.172. Kemudian yang telah direstrukturisasi sebanyak 1.493 miliar dengan akun 6.901 miliar. Untuk bank umum ada 41 bank umum sebesar 38.136 miliar dengan bagi debit atau akun 398.371. Kemudian debitur yang terdampak ada 9.824 dengan akun 113.092. Kemudian debitur yang telah direstrukturisasi sebesar 9.255 miliar dengan akun 109.916. Kemudian untuk BPR ada 63 BPR dan BPR syariah di DIY, itu total kreditnya ada 6.325 miliar dengan akun 95.874. Debitur yang terdampak ada 2.637 dengan miliar tadi 2.637 miliar dengan akun sebesar 25.549. Dan debitur yang telah direstruktur ada 1.974 miliar dengan akun 15.967. Di DIY untuk perusahaan pembiayaan ada 73 perusahaan pembiayaan dengan total akun 377.247 dengan nominal 3.870 miliar. Debitur yang terdampak nominalnya 3.130 miliar dengan akunnya 91.863. Kemudian debitur yang telah direstruktur ada 2.676 dengan akun 79.396. Itu data yang kita peroleh sampai dengan posisi pembiayaan 27 November 2020. Lanjut, Mas. Untuk jumlah debitur perbankan DIY terdampak COVID, ada yang terdampak bagi debitnya sebesar bagi debit 10.358 miliar, itu yang terdampak 3.990 miliar atau 27,81%. Itu yang merah itu yang angka UMKM, sedangkan yang kuning itu, yang merah non UMKM, yang kuning itu UMKM. Kemudian dengan akun yang non UMKM sebesar 11.471 atau 7,87%, dan yang UMKM sebesar 134.342 miliar. Akun atau 92,13%. Dari yang terdampak tersebut telah direstrukturisasi. Untuk yang non UMKM sudah direstruktur sebesar 3.233 miliar atau 25,48%, dan yang UMKM sudah direstruktur sebanyak 9.458 miliar atau 74,52%. Adapun akun yang direstruktur ada 9.347 akun atau 7,04%, sedangkan yang UMKM sebesar 123.437 atau 92,90%. Oke, Pak Budi, kita break dulu ya. Baik, monggo Mas. Untuk segmen kali ini, nanti di segmen terakhir kita akan lanjutkan lagi seperti apa, begitu untuk pemulihan ekonomi nasionalnya sendiri. Nanti sekaligus untuk menit terakhir nanti saya minta Pak Budi juga untuk memberikan closing statement begitu ya, perbincangan kita di 1 jam kali ini, terutama untuk daerah istimewa Yogyakarta sendiri.
Begitu. Kita akan break dulu, Smart Listeners dan juga teman-teman yang bergabung di pagi hari ini di 102,1 Smart FM Jogja, Business and Inspiration. Smart FM Jogja. Pak Budi? Monggo, Mas. Ya, nanti kita sampai jam 10, ya. Tapi mungkin nanti di menit 57 kita nanti saya bantu untuk masuk ke kesimpulannya, ya, Bapak. Baik, baik. Nanti lebih kepada seperti ini sih mungkin saya tanyanya. 2021 berarti untuk Yogyakarta sendiri seperti apa? Dalam artian optimiskah begitu? Ya, Karena tadi yang saya lihat sebagian besar saya catat juga pertumbuhannya banyak begitu, Pak Budi. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti kita lanjut ke pemaparan sampai menit ke 57. Begitu ya, Pak Budi? Saya lanjut, Mas.
Belum, Ki? Belum, Bapak, sebentar. Oh iya, iya. Baik, Smart Listeners yang mendengarkan kami di 102,1 Smart FM Jogja dan yang bergabung dengan meeting di pagi hari ini, kembali kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan bagaimana Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta potensinya menurut beberapa sektor jasa keuangan juga, kemudian pelayanannya seperti apa, kemudian data-data yang disampaikan oleh otoritas jasa keuangan. Saya masih bersama dengan Pak Budi juga. Nah, kita lanjut, Pak Budi, untuk segmen terakhir kali ini. Kita sampai tadi di kali ini layanan konsumen, gitu, Pak Budi. Iya, siap. Iya. Ya, monggo, Oke. Pak Budi. Iya, mungkin saya akan speed aja ini. Ini pelayanan yang diberikan oleh kantor OJK DIY. Itu Ya. ada konsultasi, ada informasi selik, kemudian ada melalui telepon, ada walk-in customer, kemudian ada surat pengaduan, dan secara online ada nomor 93. Ya. Lanjut, Mas. Kemudian ini bentuk pelayanan yang diberikan, layanan permintaan informasi, pertanyaan atau pengaduan, kemudian layanan permintaan informasi debitur, sistem layanan informasi keuangan, Silk and online. Ini yang suka dipakai anak-anak muda untuk cari kerja. Nah, ini nomor-nomor WhatsApp yang bisa dihubungin. Kemudian nah, ini dukungan OJK di dalam pemulihan ekonomi, Mas, ada menggunakan liputan media, seperti kemudian sosialisasi yang sedang kita lakukan, kemudian juga ada diskusi dengan pemerintah maupun dengan industri jasa keuangan, kemudian juga ada penyerahan bantuan. Nah, kemudian saya akan melihat pengaturan atau peraturan penanganan dampak COVID yang telah dilakukan atau dilakukan oleh pemerintah. Pertama, di sektor perbankan, itu ada penilaian kualitas kredit atau pembiayaan dengan satu pilar, kemudian 2 restrukturisasi kredit, kemudian 3 relaksasi laporan penyampaian berkala, relaksasi atas PPAP, AIDA, PDAB, serta biaya pendidikan dan pelatihan SDM. Untuk sektor IKNB, itu ada penilaian kualitas pembiayaan dengan satu pilar, restrukturisasi pembiayaan, relaksasi industri asuransian dan dana pensiun. Yang keempat adalah relaksasi penyampaian laporan berkala. Di bidang pasar modal, ada pembelian kembali buyback saham oleh emiten atau perusahaan publik tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan LPS. Kemudian mekanisme perdagangan saham di pasar modal, short selling di pertengahan 30 menit. Kemudian relaksasi penyampaian laporan berkala, penyelenggaraan LPS oleh perusahaan publik, kemudian perubahan jam perdagangan di bursa efek. Kemudian peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah, mulai dari pertama itu Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Kemudian lahir peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional untuk mendukung kebijakan keuangan negara penanganan pandemi COVID dan atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Terdiri dari kebijakan subsidi bunga dan kebijakan penyangga likuiditas. Untuk subsidi bunga, syaratnya debitur kategori performing loan, call 1 dan 2, atau call 1 atau call 2. Kemudian tidak termasuk daftar hitam nasional, memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP. Kemudian untuk subsidi bunga, target penerima adalah debitur UMKM dengan plafon sampai dengan 10 miliar. Debitur KPR sampai dengan 70, tipe 70. Debitur kredit kendaraan bermotor untuk usaha produktif, termasuk objek online dan atau usaha informal. Kemudian peraturan pemerintah penanganan COVID yang ketiga adalah PMK nomor 64, PMK 05 tahun 2020 tentang penempatan dana pada bank peserta dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional.
Kemudian ada PMK nomor 65 garis miring PMK 05/2020 tentang tata cara pemberian subsidi bunga, subsidi margin untuk kredit, pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Disusul PMK nomor 104/2020 tentang penempatan dana dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, mencabut PMK nomor 70 tahun 2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kemudian PMK nomor 71 garis miring PMK 08 tahun 2020 tentang tata cara penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Kemudian PMK nomor 138 tentang tata cara pemberian subsidi bunga, subsidi margin dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dengan mencabut PMK nomor 85 tahun 2020 tentang tata cara pemberian subsidi bunga atau subsidi margin. Kemudian nomor 8 kredit usaha rakyat terdampak pandemi COVID. Dan yang 9 PMK nomor 98 tahun 2020 tentang tata cara penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi. Yang ke-10, PMK nomor 105 tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional. Lanjut. Nah, di samping itu masih ada peraturan OJK. Iya, Pak Budi. Oke, ini, Mas, gimana? Dan saya waktunya terbatas sekali. Nggak apa-apa, Mas. Sebenarnya di kepala saya banyak pertanyaan, Pak. Itu, iya. Tapi it's okay, mungkin di lain kesempatan atau di sesi selanjutnya kita bisa lebih pertajam lagi. Tapi terakhir mungkin kita akan tutup seperti ini, Pak Budi. Beberapa tadi saya sudah catat juga bahwa banyak sekali sektor-sektor dari baik pemberi jasa keuangan maupun penerimanya, debitur maupun nasabah juga semuanya bertumbuh, sebagian besar bertumbuh di Yogyakarta. Artinya bahwa baik masa pandemi maupun tidak, sepertinya memang sektornya bergerak begitu baik begitu. Nah, kita mau simpulkan secara sederhana begitu mungkin Pak Budi. Di tahun 2021, di mana mungkin kita masih merasakan pandemi juga, tapi di mana sektor ekonomi juga sudah mulai bergerak. Optimismenya seperti apa, Pak Budi, dari sudut pandang Otoritas Jasa Keuangan sendiri? Untuk penutup, monggo Pak Budi. Baik, Mas Bapak Ibu sekalian, kalau kita berjalan-jalan sekarang di sekitar Jogja, nampak bahwa beberapa tempat-tempat objek wisata maupun hotel itu sudah banyak tamu-tamu yang masuk ke DIY. Itu suatu kondisi yang membahagiakan. Karena apa? Artinya ekonomi mulai bergerak, Mas. Betul. Karena setiap orang yang masuk ke DIY, pertama paling tidak beli bensin di DIY, nginep di DIY, makan di DIY, kan gitu, Mas. Oleh-oleh, Pak. Di DIY, oleh-oleh di DIY. Nah, ini yang terbantu juga UMKM, kan. UMKM kita juga terdongkrak. Saya optimis, Pak. Optimis apalagi kebijakan Ngaso Dalem bahwa beliau sangat mendukung bertumbuh kembangnya ekonomi di DIY. Saya kok optimis tahun 2021 kita bisa tumbuh dengan baik dengan iringan dengan harapan semoga COVID segera berlalu. Gitu. Amin. Sehingga DIY tumbuh pesat sebagaimana sebelum terjadi COVID, kira-kira gitu, Mas. Baik, jadi melajunya lebih cepat begitu ya, Pak Budi? Karena sekarang juga sudah berkembang, kan, sudah bergerak. Gitu. Iya, betul. Sudah banyak warung gudeg yang buka juga ini, Pak Budi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Oke, baik. Kita akhiri perbincangan kita. Pak Budi Sabtono, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan. Terima kasih, matur nuwun sekali, Pak Budi. Matur nuwun, sangat detail sekali dan juga inspiratif untuk melihat bagaimana keadaan dari daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang bergabung di pagi hari ini, yang bergabung secara langsung maupun mendengarkan kami di 102,1 Smart FM Jogja. Setelah ini akan ada program yang akan kami lanjutkan yang masih akan menginspirasi Anda sepanjang hari ini di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Terima kasih. Langsung ke Jakarta aja, nggak apa-apa, Bang. Hah? Langsung ke Jakarta aja. Nggak pakai Adis langsung? Nggak usah, langsung tembak aja.
Matur nuwun Pak Budi. Mas Victor pamit ya. Terima Nggih, kasih matur kerjasamanya. Terima kasih, Salam, sehat-sehat Ji. Bapak. Ji, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum, izin lift ya. Nggih. Matur nuwun Bapak. Bu Amalia, matur nuwun. Ya, terima kasih, Mas. Nggih, matur nuwun. atau COVID-19 secara Udah. Belum, itu kan masih ada. Ya, tapi ini udah masuk Jakarta kan? Udah. Sip. Thank you.